Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan suara kopian, tapi karena lagi puasa kita tambahkan. Shalom, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bella, Devin, Joshua, dan Sil yang akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Waktu Skincarean di Asrama versus di Rumah. Lebih mantap yang mana ya? Selamat menyaksikan. Latar belakang. Merawat diri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, khususnya wanita. Setiap wanita tentu ingin terlihat cantik dengan diri yang terawat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya mempengaruhi perkembangan alat-alat kecantikan yang sangat diminati oleh kaum hawa. Salah satu cara menjaga dan merawat diri, terutama bagian wajah, adalah dengan penggunaan skincare secara rutin yang dapat memberi hasil yang sehat dan permanen. Nah, penggunaan skincare yang rutin dapat memberi khasiat seperti mengatasi masalah pada kulit, membuat kulit tampak cerah, melembabkan kulit, memulihkan kondisi kulit, dan memperlambat penuaan. Berkaitan dengan penggunaan skincare ini juga akrab di kalangan kaum muda seperti mahasiswa. Akan tetapi, dampak dari pandemi COVID-19 membuat semua aspek kehidupan berubah drastis. Seperti mahasiswa harus melakukan pembelajaran daring. Dalam konteks mahasiswa UPH Teachers College, ini berarti mahasiswa harus pulang dari asrama dan belajar di rumah. Hal ini menyebabkan perubahan agenda rutinitas keseharian, termasuk juga rutinitas skincare. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilihat intensitas penggunaan skincare dalam ukuran jam bagi mahasiswa sebelum dan selama pembelajaran jarak jauh dengan cara membandingkan dua sampel yang berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan perbedaan waktu yang dibutuhkan responden dalam melaksanakan rutinitas skincare saat di asrama dan di rumah dengan tujuan memaparkan perbandingan waktu yang dibutuhkan responden dalam melaksanakan rutinitas skincare saat di asrama dan di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam variabel. Nah, kita tahu bahwa variabel adalah karakteristik unit yang sedang diamati yang dapat mengkonsumsikan lebih dari satu kumpulan. Nah, contohnya itu di sini kan misalkan dari pendapatan, usia, berat, dan yang kita ambil saat ini adalah perbedaan waktu. Ya, lebih spesifik ke waktunya itu sendiri. Dimana kita melihat bahwa adanya perbedaan waktu penggunaan skincare di asrama dan di rumah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode statistik. Nah, di sini kami mengambil H0 adalah data terdistribusi dengan normal, sedangkan H1 data tidak terdistribusi dengan normal. Nah, pengambilan keputusan kita ambil jika L maksimum itu kurang dari L tabel, maka H0 dapat kita katakan diterima. Nah, pada uji dua ratan sampel pasangan itu kan ada tiga kemungkinan, yaitu H0 di mana mu D sama dengan mu D, atau pada H1-nya adalah mu D tidak sama dengan mu D. Nah, kemudian ada H0 di mana mu D kurang dari sama dengan mu D dan H1-nya itu mu D lebih dari mu D. Nah, terus ada juga pada H0 mu D lebih dari sama dengan mu D dengan H1 itu mu D kurang dari mu D. Nah, yang dapat kita hitung dengan T sama dengan D bar min mu 0 per S D per akar N. Kemudian, metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan semua objek dalam penelitian yang mungkin terpilih. Pada penelitian ini kami mengambil populasi mahasiswa perempuan Universitas Pelita Harapan Fakultas Pendidikan yang pernah tinggal di asrama. Kedua, sampel. Sampel merupakan contoh atau bagian dari keseluruhan populasi yang diambil untuk diteliti. Pada penelitian ini kami peroleh sampel sebanyak 30 orang, di mana 2 orang angkatan 2017, 3 orang angkatan 2018, dan 25 orang angkatan 2019. Ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan ialah dengan mengirimkan kuesioner melalui chat pribadi maupun grup WhatsApp, dan kuesioner ini berupa Google Form dan disebarluaskan pada tanggal 12 sampai 14 April 2021. Keempat, metode statistika. Nah, metode statistika yang kami gunakan ialah statistika deskriptif dan statistika inferensi. Metode statistika inferensi di mana
Metode surgical dispute ini untuk menguraikan masalah, sedangkan untuk metode inferensi untuk menganalisis sampel. Berikut hasil dan pembahasan kami. Hasilnya terdapat 30 datum, di mana data-data dari responden dapat dilihat pada tabel di samping. Dari data-data tersebut, kita dapat memperoleh grafik histogram seperti pada gambar. Dari hasil di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare di asrama lebih kecil daripada di rumah, di mana pada saat di asrama 2,54, sedangkan pada saat di rumah 3,12. Medianya sama, yaitu 2, sedangkan modus berbeda, yaitu di asrama 2 dan saat di rumah 0. Dan saat di asrama juga, waktu maksimum untuk memakai skincare lebih kecil daripada di rumah, yaitu 4, sedangkan di rumah itu 14. Dan waktu minimumnya adalah sama, yaitu 0. Standar deviasi dari waktu di asrama adalah 2,29, sedangkan pada saat di rumah 3,50. Variansi dari waktu di asrama adalah 5,25, sedangkan pada saat di rumah 12,27. Artinya, waktu di rumah memiliki varian lebih banyak daripada waktu di asrama. Masuk ke bagian statistika inferensi, sebelum melakukan pengujian utama, terlebih dahulu kita akan menguji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Pertama, uji normalitas data di asrama. Ditemukan bahwa L maksimumnya sama dengan 0,160 dengan L tabel sama dengan 0,162, maka L maksimum lebih kecil daripada L tabel. Artinya H0 diterima dan data ini berdistribusi normal. Digambarkan dalam kurva adalah sebagai berikut. Kedua, kita menguji normalitas data waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare saat ada di rumah. L maksimumnya adalah 0,161 dengan L tabel 0,162, maka L maksimum lebih kecil daripada L tabel. Artinya H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Jika digambarkan dalam kurva adalah sebagai berikut. Masuk ke bagian uji utama. Di sini uji yang digunakan adalah uji dua rataan sampel berpasangan dengan H0, mu rumah kurang mu asrama sama dengan 0. Artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare saat ada di rumah sama dengan saat ada di asrama. Dan H1 mu rumah kurang mu asrama lebih dari 0. Artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare saat ada di rumah lebih besar daripada saat ada di asrama. Langkah selanjutnya dari uji dua rataan sampel berpasangan ini adalah kita membuatnya dalam bentuk tabel untuk melihat selisihnya. Maka dari selisih itu kita akan mencari rata-ratanya. Di sini bisa dilihat rata-ratanya adalah 0,583. Kemudian standar deviasi dari selisih adalah 1,479. Dengan rumus yang ada kita bisa menemukan T hitungnya sama dengan 2,159 dan T tabelnya yaitu 1,699. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, artinya H0 ditolak. Jika digambarkan dalam kurva adalah sebagai berikut. Bisa dilihat 2,159 jatuh dalam daerah penolakan H0. Maka kesimpulan dari uji utama yang telah dilakukan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare saat ada di rumah lebih besar daripada saat ada di asrama. Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk memakai skincare saat di asrama dan di rumah, hasil yang didapatkan yaitu waktu yang dibutuhkan responden untuk memakai skincare saat berada di rumah lebih besar daripada di asrama. Ini berarti ada perubahan rutinitas skincare yang terjadi pada mahasiswa perempuan saat berada di rumah. Dalam hal ini, waktu yang dibutuhkan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menyarankan dalam penggunaan skincare sebaiknya dilakukan dengan konsisten agar memberi hasil yang lebih baik untuk kesehatan kulit.
kita juga perlu merawat tubuh bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, karena lebih dari itu yaitu tubuh kita adalah bait dari Allah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati semua.